Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di dalam video ini akan dijelaskan mengenai sejarah matematika dunia dengan anggota kelompok Gisela Amelia Putri dengan NIM A1D1211069, Halimatus Sa'diah dengan NIM A1D121050, Imra'atus Salika dengan NIM A1D121064, Siti Nurhalizah dengan NIM A1D121063, Emrian Jahyus dengan NIM A1D121054, Muhammad Irfan Maulana dengan NIM A1D121067. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ruang 2 Universitas Jambi. Sejarah matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu yang ruang lingkupnya menyempit dari arti teknisnya menjadi pengajian matematika. Bahkan demikian juga pada zaman kuno. Kata sifatnya adalah matematikos, berkaitan dengan pengkajian atau tekun belajar, yang lebih jauhnya berarti matematis. Secara khusus dalam bahasa Latin yaitu ars mathematica, yang berarti seni matematika. 1. Babilonia. Babilonia adalah sebuah peradaban kuno yang terletak di kawasan tengah selatan Mesopotamia. Kawasan Mesopotamia termasuk Sumeria, Akkad, dan Assyria. Kawasan ini sangat penting karena menjadi salah satu dari tempat awal manusia hidup bersama-sama dalam satu peradaban. Matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi. Pada peradaban Babilonia, matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah sexagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagian, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Peninggalan pada masa Babilonia. A. Bidang geometri. Geometri digunakan untuk bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. B. Bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. C. Bilangan seksagesimal, basis 60. Matematika Babilonia ditulis dengan menggunakan sistem bilangan seksagesimal, basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. D. Primtone 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Berikut ini adalah sistem bilangan Babilonia. Dua, Mesir kuno. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramida yang masih berdiri kokoh, namun mereka bangsa Mesir dahulunya sudah mengenal matematika dan geometri, sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Asas-asas matematika yang terdapat di Mesir itu dimulai pada masa pemerintahan kerajaan Beraja Fir'aun yang masyhur pada sekitar 3100 sebelum Masehi. Matematika Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno telah menggunakan dalam perhitungannya sistem bilangan desimal, puluhan atau dasaan yang didasarkan pada jumlah jari di tangan manusia yaitu 10 jari.
prinsip sistem desimal adalah manusia mempunyai 10 jari di tangannya, dan apabila ia ingin menghitung, maka ke-10 jari itu akan digunakan sebagai alat hitung. Sistem inilah yang digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Misalnya, angka-angka 1, 2, 3 ditulis sebagai garis-garis vertikal, yaitu 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi berturut-turut. Sedangkan angka 10 telah ditulis dalam bentuk punggung kuda. Sejarah matematika. 3. Cina kuno. Matematika Cina permulaan adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lain, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pen Suang-chin, berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Meskipun angka tahun 300 sebelum Masehi juga masuk akal. Matematika Cina kuno. Matematika Cina kuno adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, dan sandi-sandi lain sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 123 ditulis menggunakan lambang untuk I, diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2, diikuti dengan lambang untuk 10, diikuti oleh lambang untuk 3. Cara seperti ini yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat itu. Berikut ini adalah sistem bilangan pada masa Cina kuno. Empat, Yunani kuno. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani selang tahun 600 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur, dari Italia hingga ke Afrika Utara, tetapi mereka dipersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Matematikawan Yunani pada periode setelah Iskandar leluhur kadang-kadang dikata matematika Helenistik. Matematika Yunani lebih berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan-kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika para Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Matematika Yunani diyakini dimulakan oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Berikut ini adalah sistem bilangan pada masa Yunani kuno. Perkembangan matematika di Indonesia. Setelah Indonesia terlepas dari penjajahan kolonial, pemerintahan berbenah diri menyusun program pendidikan sekitar tahun 1900-an atau abad ke-19. Matematika diletakkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Saat itu, pembelajaran matematika lebih ditekankan pada ilmu hitung dan cara berhitung. Urutan-urutan materi seolah-olah telah menjadi konsensus masyarakat. Karena seolah-olah sudah menjadi konsensus, maka
ketika urutan dirubah sedikit saja, protes dan penentangan dari masyarakat begitu kuat. Untuk pertama kali yang diperkenalkan kepada siswa adalah bilangan asli dan membilang, kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari 10, pengurangan yang selisihnya positif, dan lain sebagainya. Demikianlah video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.